Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreafit, berjumpa lagi dengan Miss Vivi di IPAS Kelas. Pada video kali ini, Miss akan membahas tentang mata pencaharian berdasarkan kenampakan alam atau kaitan mata pencaharian dengan bentang alam. Bab 5, cerita tentang daerahku. Topik C, masyarakat di daerahku. Sobat Kreafit, yuk simak baik-baik materinya. Apa sih itu mata pencaharian? Mata pencaharian adalah pekerjaan utama yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mata pencaharian penduduk menyesuaikan dengan kondisi alam. Jadi, anak-anak, setiap kondisi alam, mata pencahariannya juga berbeda-beda dan beraneka ragam dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu, bagaimana pekerjaan yang kita inginkan tidak ada di daerah kita? Nah, Sobat Kreafit, dengan beragamnya kondisi alam dan kemauan manusia untuk mendapatkan pekerjaan juga berbeda, kita bisa berpindah tempat. Seperti kita ingin kerja perkantoran dan ternyata di daerah kita berada dekat pantai, kita bisa pindah di daerah perkotaan. Perkembangan suatu daerah juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mata pencaharian juga mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Misalnya, dulu dijadikan lahan pertanian dan seiring perkembangan zaman menjadi lahan industri. Kenampakan alam atau bentang alam Indonesia itu beragam. Ada daratan tinggi, daratan rendah, dan daerah pantai, sehingga menyebabkan mata pencaharian penduduk juga berbeda-beda. Sobat Kreafit, yang pertama yang kita bahas yaitu mata pencaharian daerah pantai. Pantai berdekatan dengan laut. Pantai yang landai merupakan tempat yang kaya ikan, karena lautnya cenderung tenang. Umumnya penduduk akan bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan, menyelam untuk mengambil mutiara, budidaya rumput laut, dan kerang mutiara. Sobat Kreafit, untuk di daratan pantai, nelayan membudidayakan tambak dengan komoditi seperti ikan dan udang. Sebagian penduduk juga memiliki usaha tambak garam, sawah pasang surut, serta ada juga jadi pedagang pinggir pantai. Nah, Sobat Kreafit, ada pula bagian pantai yang digunakan untuk pelabuhan dan kawasan industri. Ketika daerah tersebut menjadi perkotaan, banyak penduduk yang bekerja sebagai supir, karyawan pabrik, dan lain-lain. Mata pencaharian daerah daratan tinggi. Daerah daratan tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri antara lain teh, kopi, dan kakao. Selain itu, ada juga yang menanam sayuran dan macam-macam bunga. Nah, Sobat Kreafit, karena di daerah daratan tinggi udaranya sejuk dan segar, banyak penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan, tempat peristirahatan atau biasa dikenal dengan villa, dan membuat tempat wisata alami, sehingga banyak masyarakat bekerja sebagai karyawan hotel dan pemandu wisata. Mata pencaharian daerah daratan rendah. Daratan rendah hanya dialiri sungai. Tanahnya gembur dan suhu udaranya panas. Daerah rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk membudidayakan pertanian, perkebunan, palawija, dan lain-lain. Nah, Sobat Kreafit, kondisi iklim Indonesia yang tropis menyebabkan lamanya penyinaran sinar matahari terhadap bumi, menyebabkan turunnya curah hujan dan banyaknya proses pelapukan pada tumbuhan dan bebatuan. Pada umumnya, penduduk daerah daratan rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian, membudidayakan ikan, dan beternak seperti ayam dan sapi. Sobat Kreafit, daerah daratan rendah di bagian perkotaan sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Sobat Kreafit, sekarang kita akan mempelajari jenis mata pencaharian dan hasilnya. Yuk simak baik-baik. Jenis mata pencaharian berdasarkan hasilnya. Yang pertama, pertanian. Pertanian menghasilkan berupa jagung, padi, kacang, sayur-sayuran seperti wortel,
terong, cabai, sawi, labu, dan lain-lain. Dan buah-buahan seperti pepaya, durian, anggur, apel, dan lain-lain. Yang kedua adalah peternakan. Peternakan menghasilkan sapi, ayam, kerbau, bebek, kelinci, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perdagangan. Ini kegiatan jual beli. Ada yang menjual dan ada juga yang membeli. Orang yang membeli ini disebut konsumen. Alat tukarnya berupa uang. Perdagangan ini hasilnya berupa pedagang bahan makanan, pedagang sandang, pedagang perhiasan, pedagang hewan, dan lain-lain. Yang keempat adalah perikanan. Perikanan ini menghasilkan berbagai jenis ikan seperti ikan kakap, ikan lele, ikan tuna, ikan gurame, ikan bandeng, dan lain-lain. Yang kelima adalah industri kerajinan. Industri kerajinan seperti industri kerajinan pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain. Yang terakhir adalah jasa. Orang yang bekerja di bidang jasa tidak menghasilkan sebuah barang, misalnya guru, dokter, tentara, polisi, bengkel. Seorang guru tidak menghasilkan barang, tapi menjual jasanya dengan cara mendidik dan memberikan pembelajaran kepada siswa. Dokter juga begitu, merawat orang yang sedang sakit, begitu pula dengan tentara, polisi, tukang bengkel, pilot tidak menghasilkan barang, tapi menjual jasanya. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time.